heboh. Tak menyangka kemunculan prajurit handal di tengah malam. Gerombolan KKB kaget setengah mati. Ini yang terjadi. Rasa lelah dan kantuk menggelayuti sebagian besar anggota prajurit TNI. Setelah usai melakukan patroli patok perbatasan RI Papua Nugini bukan 1 jam 2 jam, para prajurit ini melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Melainkan hitungan hari, bisa dimaklumi usai tenda didirikan. Sebagian prajurit ini langsung rebahan dalam tenda berbantalkan ransel. Tenda sengaja didirikan menjorok agak jauh ke dalam dari jalan setapak dan ditutupi dedaunan. Malam kian lengang terlihat beberapa prajurit tengah berjaga. Tak ada penerangan sama sekali kecuali sinar dari beberapa handphone yang terlihat dimainkan oleh prajurit. Salah seorang prajurit mengurungkan niatnya membakar kayu perapian saat dari kejauhan terlihat sinar lampu senter. Samar-samar terlihat 3 pria dengan santai menyusuri jalan setapak dibantu penerangan lampu senter. Seorang prajurit dengan sigap membangunkan rekan-rekannya yang tengah beristirahat. Namun ketiga pria tersebut hanya berlalu dan melewati tenda prajurit yang memang sulit terlihat dari jalan setapak apalagi malam hari. Para prajurit menduga hanya warga biasa yang melintas. Tetapi kenapa harus tengah malam dan di belantara yang jarang dilalui warga? Belum 100 meter berjalan terlihat 3 pria menghentikan langkahnya berhenti. Dan tak berapa lama api perapian terlihat menyala. Penasaran, beberapa prajurit mulai mengendap dengan merayap mendekati 3 pria mencurigakan ini. Terdengar ketika pria ngobrol dalam bahasa lokal. Meskipun tidak mengerti apa yang diobrolkan, para prajurit yang tengah mengintai ini mulai paham saat 3 pria ini membuka barang bawaan yang dibungkus kain bukan bekal makanan, melainkan 2 buah revolver rakitan. Terlihat seseorang menimang-nimang 1 revolver sebelum akhirnya membungkusnya kembali. Memanfaatkan kelemahan 3 pria yang ditengarai sebagai komplotan KKB, para prajurit bergerak cepat dan menodongkan senjata SS-nya. Gelagapan tak menyangka ada makhluk lain selain dirinya. Ketiga KKB bukannya menyerah serentak. Mereka bertiga menghunus parangnya. Menghadapi situasi yang membahayakan, beberapa prajurit menghantamkan moncong senjata ke tangan dan kepala mereka. Beruntung 1 KKB bisa diamankan hidup-hidup. 1 KKB tersungkur tak sadarkan diri terkena hantaman moncong senjata di bagian kepala. 1 KKB lainnya tersungkur tak bernyawa di dor prajurit TNI. Setelah diinterogasi, kedua KKB yang selamat mengakui telah membeli 2 buah revolver rakitan tanpa amunisi di perbatasan RI Papua Nugini. Muncul pasukan misterius untuk tumpas KKB Papua. Melansir dari indonesiakininews.com, tak lagi main-main. Pemerintah Indonesia melalui TNI Polri serius menangani tindakan teror yang dilakukan KKB Papua, yang menyerang dan menewaskan seorang jenderal terbaik dari TNI, dengan mengutus pasukan misterius ke Papua. Selain itu, beberapa serangan-serangan yang mengakibatkan kematian dan luka serius itu membuat pemerintah Indonesia memutuskan bahwa KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata Papua itu dengan status sebagai teroris. Sebab, mereka dianggap oleh Menko Polhukam Mahfud MD telah melakukan tindak brutal, melakukan penyerangan dan kekerasan. Atas keputusan dan peningkatan status tersebut, pihak TNI Polri langsung mengirim pasukan gabungan. Bahkan, pihak TNI sudah mengirim pasukan elit TNI dari berbagai matra yakni matra laut, darat dan udara. Beredar pula isu jika pasukan EIT TNI yang paling ditakuti pihak luar termasuk Amerika Serikat juga sudah datang ke lokasi secara rahasia. Seperti diketahui, pasukan elit TNI ini kerap disebut sebagai pasukan misterius, yang juga memiliki kekuatan misterius, karena kemampuannya yang seperti hantu, mampu bergerak cepat di berbagai medan. Sebab, pasukan elit TNI ini kerap disebut sebagai Denjaka, Detasemen Jalamangkara, sebuah pasukan elit angkatan laut atau marinis yang memiliki kemampuan lengkap. Mereka, pasukan Denjaka TNI AL ini, memiliki kemampuan tempur tak hanya di laut, tetapi juga hebat bertarung di daratan, mampu pula bertarung di udara dan bawah laut, termasuk hutan-hutan lebat, lereng-lereng terjal dan penuh onak dan duri. Bukti kemampuan pasukan elit TNI AL misterius dari TNI Angkatan Laut ini memang sudah terbukti sejak dulu. Dalam bentrok latihan bersama,
pasukan elit AS Navesel dari AS pun dibuat gemetar. Sebab, mereka memiliki kemampuan bertarung dengan tangan kosong dalam jarak dekat, memiliki keterampilan menggunakan berbagai senjata dalam pertarungan di tempat terbuka. Selain itu, anggota Denjaka juga berani atraksi melakukan menembak sasaran dalam jarak dekat dengan saran bergerak dan saling berhadapan-hadapan. Kemampuan itu dilengkapi pula dengan keterampilan mendaki jurang terjal dan meluncur ke bawah dengan tanpa pengaman lengkap pun mampu dilakukan pasukan misterius Denjaka dari Al ini. Namun sejauh mana informasi tentang kedatangan pasukan misterius tersebut? Kedatangan Denjaka memang membuat heboh jagat dunia maya. Dituliskan sebagai berikut, pasukan elit Angkatan Laut Denjaka sudah sampai di tanah Papua. Kekuatan satu Denjaka sama dengan 12 orang. Mempunyai kekuatan misterius yang bikin Angkatan Laut Amerika gemetaran. Tulis akun Twitter tersebut yang dikutip pada Minggu. Kedatangan Denjaka ke Papua memang membuat heboh. Bahkan disebutkan Denjaka sudah tiba dan hingga Minggu pagi bikin heboh. Tweet tersebut telah bagikan ulang atau di-retweet 743 kali, disukai 4100 kali, dan dikomentari 292 kali. Ancaman OPM. Sementara itu atas ketetapan dari pemerintah bahwa KKB Papua sebagai teroris, membuat pihak OPM berang. Seperti dilansir dari CNN, bahwa mereka balik menyatakan dan memberikan kecamatan sekaligus ancaman. Justru aparat militer Indonesia yang selama ini menyerang warga sipil. Berbeda dengan militer Indonesia, bagaimanapun pejuang kemerdekaan TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak pernah menyerang pendidik sipil Indonesia. Tulis Dewan Diplomatik OPM, Amatus Akobudo dikutip. OPM menyatakan, jika pemerintah Indonesia berkeras melanjutkan program tersebut dan mengutus pasukan ke Papua dan menyatakan KKB Papua sebagai teroris, maka dia mengancam dan menyatakan bahwa pasukannya tak segan melakukan serangan serupa terhadap warga sipil di Papua. Jika Indonesia melanjutkan program teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat,